Halo teman-teman semua, kita lanjut untuk pembuatan peta. Tahap selanjutnya yaitu membuat data atribut atau attributable. Terakhir, kita sudah sampai memasukkan titik ya. Sekarang bagaimana sih caranya membuat data atribut atau attributable? Jadi sebenarnya peta yang dimasukkan oleh teman-teman ini mengandung beberapa data di dalamnya. Apa aja sih data yang bisa kita manfaatkan untuk membuat peta ini menjadi lebih eh, bermakna gitu. Kita bisa lihat di bagian peta Kota Jayapura di layers ini, teman-teman bisa klik di petanya, kemudian kita bisa klik kanan ya. Nah, di klik kanan ini kita bisa pilih Open Attribute Table atau membuka tabel atribut gitu ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul serangkaian data seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu semua datanya kita ambil gitu ya, teman-teman. Bisa kita filter atau kita pilih saja beberapa data yang memang kita butuhkan. Nah, dan kita juga di sini utamanya kita mau menambahkan data dari titik yang kita masukkan tadi. Jadi kan titik itu mewakili daerah-daerah atau titik-titik reseptif yang ditemukan titik malaria. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, agar kita tahu daerah itu reseptif atau tidak, kita perlu memberikan definisinya kan. Misalkan yang reseptif nanti warna apa, yang non reseptif warna apa, itu kan yang akan menjadi pembeda untuk melihat untuk menjadi sebuah peta reseptivitas. Nah, caranya itu seperti apa? Karena di sini kan kita lihat datanya banyak sekali ya. Ini lengkap sekali sampai data pekerjaan. Nah, untuk mengutak-atik data yang ada di dalam, kita perlu mengaktifkan toggle editing mode atau yang bentuknya seperti pensil ya. Jadi kalau kita mau edit datanya, itu kita perlu mengklik yang bentuknya pensil. Nah, kalau kita udah klik, datanya baru bisa kita edit, kita hapus, kita tambahkan, dan lain sebagainya. Nah, kita pertama saya mumpung saya sudah coba memasukkan, membuat satu folder, saya mau contohkan gimana caranya menghapus kolom-kolom ya. Eh, boleh dihapus atau tidak, tapi misalkan ada ternyata ada kolom data yang nggak perlu saya pakai ini atau terlalu banyak, itu bisa dihapus. Caranya dengan klik di sini ada delete field ya. Kita klik delete field, nanti akan muncul di sini judul-judul kolomnya. Ada banyak banget kan di sini kolomnya. Tuh, kita bisa hapus data-data yang tidak perlu. Nah, kebetulan saya mau menghapus kolom reseptif ya, karena saya nanti mau infokan ke teman-teman gimana cara membuat kolom reseptif ini. Ini kita delete saja, kita klik lalu kita oke. Nah, dia sudah tidak ada lagi ya, tadi kan paling kanan. Nah, sekarang baru saya mau mencontohkan bagaimana caranya membuat kolom baru gitu. Jadi ini seperti Excel sebenarnya cuman di dalam Quantum JIS. Cara membuat kolom baru yaitu dengan mengklik new field. Kalau tadi kan delete field ya, delete kan kita mau menghapus kolom, berarti delete field. Nah, kalau misalkan new field berarti kita mau menambahkan kolom baru. Kalau misalkan teman-teman kok ini nggak aktif sih, balik lagi pensilnya udah nyala atau belum gitu ya. Kalau udah nyala pensilnya pasti bisa diklik. Nah, sekarang kita klik new field, akan muncul di sini pop-up menu ya, add field. Gimana sih caranya kita menambahkan gitu ya, menambahkan eh, kolom. Di sini ada beberapa yang perlu kita isi, ada name, type, provider type. Nah, name di sini bisa kita pilih, kita isi reseptif. Karena kan kita mau membedakan tiap daerah itu reseptif atau non reseptif. Berarti kita kasih aja judul kolomnya reseptif. Terus di type ini ada beberapa pilihan. Nah, ini mungkin agak berbeda ya tergantung dengan format eh, apa namanya aplikasi Quantum-nya itu yang seri yang berapa, format yang apa gitu. Nah, kalau saya kebetulan pakai yang berapa nih ya? Pokoknya yang terbaru kemarin ya. Itu ada perbedaan sedikit di type yang
paling bawah ini. Mungkin di beberapa versi tidak ada ya, tapi ini tidak terlalu jauh berbeda. Yang pertama saya infokan dulu, jadi kadang ada juga yang ada abis name di bawahnya ada komen, itu juga ada yang seperti ini tampilannya. Tapi yang perlu diperhatikan pertama name, itu judul kolomnya nanti yang ada di atas ini. Kemudian type ada integer. Integer ini ada yang, atau biasanya ada yang tulisannya itu whole number. Whole number, ada yang integer atau integer 64 bit itu sebenarnya sama aja. Jadi integer ini adalah kalau datanya itu seluruhnya dalam angka. Nah, yang bedain 32 sama 64 ini hanya panjang bilangan-bilangannya aja yang ada di dalam kolomnya nanti, gitu ya. Kemudian kalau decimal number jelas itu untuk tipe data yang berupa angka dengan nilai pecahan desimal. Biasanya tuh bisa untuk ukuran-ukuran luas, panjang, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi teks atau string. Nah, ini tuh biasanya kalau datanya berupa teks atau alfabet gitu ya. Misalkan kita mau nama desa, nama kelurahan, nih kayak gini nih. Ini di desa underscore ke itu bisa pilih yang teks. Kalau date itu berarti yang berupa angka tanggal. Kalau Boolean ini, Boolean itu dia yang bentuk datanya true or false, jadi cuman benar atau tidak. Nah, karena kita nanti mau menjabarkannya reseptif non reseptif itu dalam bentuk angka, jadi kita bisa pilih yang integer 32 bit aja. Nah, terus kita disuruh pilih mau panjangnya tuh sepanjang apa ya, len itu tuh panjang isi dari kodenya tuh berapa angka karena nanti kita paling cuman mau coding lah istilahnya ya, coding iya atau tidak, reseptif atau tidak, itu kita cuma perlu satu angka, nol atau satu atau dua gitu. Jadi cukup isi satu aja. Karena nanti kita cuma masukin satu angka. Lalu kita oke. Nah, muncullah paling kanan reseptif gitu ya. Jadi kolom yang baru kita tambahkan akan muncul di paling kanan. Nah, kalau sudah kayak gini akan ada 0000 kayak gini. Nah, ini yang perlu kita edit manual ya. Kalau misalkan kita mau, kita harus pakatin dulu nih sebagai orang yang akan membuat peta, kita mau kasih coding apa. Misalkan untuk kali ini kita sepakati angka 0 dan 1. Kalau 0 itu yang tidak reseptif, 1 itu yang reseptif. Misalkan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya datanya beneran, mana aja desa-desa yang reseptif dan non reseptif bisa dimasukkan sesuai dengan kalau di sini levelnya mungkin kelurahan ya atau desa. Misalkan desa Gurabesi, oh ternyata dia reseptif, berarti kita kasih nilai 1. Terus desa apa lagi nih Imbi, ya desa Imbi, misalkan dia non reseptif, berarti 0. Begitupun seterusnya ya. Saya input dulu. Nah, ini sudah saya isi. Nanti Bapak, teman-teman semua bisa isi sesuai data hasil survei vektornya ya. Mana sih desa-desa yang memang reseptif dan non-reseptif. Jadi saya perkiraan aja karena saya nggak punya data keseluruhannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa save-nya itu dengan mengklik kembali logo pensilnya. Nah, nanti di sini akan ada pertanyaan, kita mau menyimpan perubahan tadi dengan menambahkan kolom reseptif atau tidak. Kita pilih save. Nah, nanti ini data kita udah ke save ya. Dan ini udah agak ngaktif lagi kan di let field sama new fieldnya mati ya karena kita udah matikan pensilnya. Oke. Eh, Kemudian tambahan, misalkan teman-teman punya data sebanyak ini, kita mau ada baris ya, ada baris yang mau kita hapus. Misalkan ternyata, oh di desa ini, misalkan di desa ini tuh udah nggak ada lagi, misalkan karena ada peleburan, misalkan ya. Atau dia, pokoknya ada hal-hal yang membuat data ini misalkan ada yang perlu dihapus karena udah ada update data lagi gitu. Teman-teman bisa ngapus baris. Kita nyalain pensil lagi. Kita mau ngapus kolom kan tadi pilihnya yang
delete field ya. Kita pilih mana yang mau di delete. Nah, ini nanti kalau kita pilih akan terdelete satu kolom. Tapi gimana caranya kalau kita cuma mau delete baris tertentu, misalkan desa tertentu yang udah nggak aktif, itu kita bisa pilih misalkan nomor 3 nih, misalkan Koya Koso, desa Koya Koso. Dia sudah tidak ada lagi gitu. Misalkan udah nggak aktif lagi, udah melebur atau lain sebagainya. Nah, setelah kita klik nih, misalkan klik di nomor 3 ya, klik satu baris gini, kita pilih yang tanda keranjang sampah ini nih, delete selected feature. Nanti klik, nah itu akan hilang ya, karena saya nggak mau ngilangin ini, jadi saya nggak klik. Nanti bisa klik ini ya, delete selected feature. Seperti itulah cara kita menghapus kolom yang ada ataupun baris yang ada ya. Kalau sudah, kita matikan pensilnya, lalu kita close saja. Jadi di sini sudah peta ini sudah ada tambahan data terkait reseptis. Nah, ada satu hal yang mau saya infokan juga. Misalnya nih ya, teman-teman lagi ngedit terus, misalkan lagi ngetik atau lagi ada hal-hal yang pokoknya lagi ngetik, lagi ngedit, misalkan lagi di kolom ini mau lihat-lihat atau mau di kolom ini apa gimana terserah gitu ya. Misalkan lagi di kolom ini terus sudah nih ternyata udah selesai, udah nggak ada udah ngapain lagi. Terus teman-teman matikan editnya, terus teman-teman close. Nah, ternyata kok peta saya jadi ada warna kuning sendiri nih. Jangan panik. Nah, yang kuning ini adalah ini yang kuning ini itu adalah yang tadi masih aktif barisnya kita klik. Jadi kita klik kanan lagi di Open Attribute Table. Kita lihat, nah di sini kan ada kolom yang lagi diklik ya. Ini kita pencet aja reload the table. Nanti dia nggak ada lagi sampai nggak ada lagi yang warnanya atau yang kita sedang klik barisnya kita keluar. Nah ini nanti warna kuningnya hilang. Jadi gitu ya. Jadi biasanya nih coba kita buktikan lagi ya. Klik kanan, terus open attribute table, terus kita nyalain pensil. Misalkan kita klik semua. Nah ini kita bold semua dengan mengklik objek tadi di ujung sini. Terus kita keluar. Nah pasti dia akan kayak gini tuh. Tandanya kita ngeklik semuanya. Gitu ya. Jadi kita open attributable lagi, kemudian kita reload lagi untuk menghilangkan, dia akan kembali seperti semula. Nah, ada lagi juga di open attributable, teman-teman bisa memfilter eh, kolomnya ya. Di bawah ini ada show all features, teman-teman bisa klik. Nanti di sini bisa mau ngefilter apa nih? Tadi kan ada banyak sekali ya folder-foldernya nih. Bisa difilter sama teman-teman. Nah, di sini ada show all feature, terus di ujung sini ada tampilannya. Kita mau bentuknya apa? Ini kan switch to table view. Jadi kita mau bentuknya tabel. Kalau kita klik sebelahnya, ini bentuknya kayak list gitu. Jadi ini hanya tampilan aja, nggak usah bingung ya. Nah, ini yang paling umum sih kayak gini ya. Nanti di sini ada show all features. Bisa misalkan kita mau apa nih mau ngefilter mau apa aja yang gitu tampilan ditampilkan bisa di sini jadi nggak usah semuanya keluar jadi itu beberapa hal lain yang bisa dilihat ya teman-teman tapi utamanya yang dalam Open Attribute Table ini yang mau saya tampilkan yaitu gimana caranya kita bikin fitur baru untuk reseptif ini bagaimana caranya menghapus fiturnya ataupun menghapus baris yang tidak diperlukan gitu. Oke, jadi itu untuk video kali ini gimana sih caranya kita untuk membuat data atribut di peta Quantum GIS. Langkah selanjutnya akan saya upload di video selanjutnya. Terima kasih.